Hiduplah di antara manusia seperti air, tidak kaku, tidak terlalu lemah, dan tidak berlebihan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari lahir di Alexandria, Mesir, pada tahun 1199 Masehi. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Sejak kecil, beliau menunjukkan minat yang besar dalam studi agama dan tasawuf. Ibunya, yang juga seorang yang saleh, sangat mendukung dan mengarahkan beliau dalam mencari ilmu dan mendalami ajaran-ajaran agama. Pada usia muda, Syekh Ibnu Athaillah telah menguasai berbagai ilmu agama dan sastra Arab. Kebijaksanaan dan kepandaiannya dalam berbicara membuat banyak orang terkesan dan memandangnya sebagai guru spiritual yang potensial. Beliau juga dikenal karena kesederhanaan dan kehormatannya, sehingga banyak orang yang datang mencari petunjuk dan bimbingan dari beliau. Salah satu karya terbesar Syekh Ibnu Athaillah adalah Hikam, yang ditulis dalam bentuk syair prosa yang ringkas namun penuh makna. Karya ini berisi ajaran-ajaran tentang cara mencapai kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Hikam menjadi karya klasik dalam literatur tasawuf Islam dan terus dihormati dan dipelajari oleh banyak orang hingga saat ini. Selain sebagai seorang ulama dan penulis yang terkenal, Syekh Ibnu Athaillah juga dikenal sebagai sosok yang dermawan dan peduli terhadap kehidupan sosial. Beliau sering memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun moral. Kehidupan dan ajaran-ajaran beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam mengejar kehidupan yang penuh makna dan bermakna. Berikut ini adalah 10 syair prosa dari Hikam, karya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beserta maknanya. 1. Kemurahan Allah terletak pada penerimaannya, bukan pada pemberiannya. Makna dari prosa ini adalah bahwa kemurahan Allah tidak hanya terlihat dari seberapa besar karunia atau nikmat yang diberikannya kepada kita. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menerima karunia tersebut. Allah lebih mengutamakan sikap kita dalam menerima nikmat-Nya. Apakah kita bersyukur, sabar, dan menggunakannya dengan baik, daripada seberapa besar nikmat tersebut. Contohnya, 2 orang dapat diberikan rezeki yang sama, tetapi sikap mereka dalam menerimanya bisa sangat berbeda. Orang pertama mungkin bersyukur, membagi rezekinya dengan orang lain, dan menggunakan rezeki tersebut untuk berbuat kebaikan. Sedangkan orang kedua mungkin merasa sombong, tidak bersyukur, dan menggunakan rezeki tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini, Allah lebih menghargai sikap orang pertama yang menerima karunia-Nya dengan baik dan menggunakannya untuk kebaikan, meskipun rezeki yang diterimanya mungkin sama dengan orang kedua. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah dan menggunakan karunia tersebut dengan cara yang benar, sehingga kita bisa meraih kemurahan Allah. 2. Segala sesuatu yang terjadi adalah baik, baik dalam kedatangannya maupun dalam kepergiannya. Makna dari prosa ini adalah bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang datang atau sesuatu yang pergi, memiliki sisi baik dan hikmah di baliknya. Meskipun pada pandangan awalnya mungkin terlihat buruk atau menyakitkan, namun pada akhirnya akan memberikan manfaat atau pembelajaran yang positif bagi kita. Contohnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan yang dianggapnya sangat penting baginya, pada awalnya mungkin ia merasa putus asa dan sedih. Namun, kemudian ia menemukan pekerjaan yang lebih baik dan sesuai dengan posisinya. Dalam hal ini, kehilangan pekerjaan tersebut pada akhirnya membawa kebaikan bagi dirinya. Dengan memahami makna dari prosa ini, kita akan belajar untuk menerima setiap peristiwa dalam hidup dengan lapang dada. Karena kita yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk kita. Kita belajar untuk bersyukur dalam segala situasi dan selalu melihat sisi positif dari setiap peristiwa yang terjadi. 3. Orang yang tidak memiliki apapun, tidak bisa memberikan apapun. Maknanya, bahwa untuk bisa memberikan atau berbagi kepada orang lain,
seseorang harus memiliki sesuatu untuk diberikan. Hal ini tidak hanya berlaku dalam hal materi, tetapi juga dalam hal ilmu, kebaikan, kasih sayang, dan sebagainya. Contohnya, jika seseorang ingin membantu orang lain yang sedang kesulitan secara finansial, namun ia sendiri tidak memiliki uang, maka ia tidak akan bisa memberikan bantuan finansial kepada orang tersebut. Begitu pula dengan ilmu, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal, maka ia tidak akan bisa memberikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, prosa ini mengajarkan kita pentingnya untuk selalu berusaha untuk memiliki sesuatu yang berguna agar kita dapat berkontribusi dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini juga mengajarkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. 4. Hiduplah di antara manusia seperti air, tidak kaku, tidak terlalu lemah, dan tidak berlebihan. Maknanya adalah, bahwa dalam berinteraksi dengan sesama, kita harus bersikap fleksibel, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, dan tidak berlebihan dalam tindakan atau perkataan kita. Seperti air yang bisa mengalir di berbagai situasi, kita juga harus bisa beradaptasi dengan baik terhadap berbagai kondisi sosial dan lingkungan. Contohnya, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus bersikap terbuka terhadap pendapat dan pandangan mereka, tanpa terlalu keras menolak atau terlalu lemah untuk menyampaikan pendapat kita sendiri. Kita juga harus memperhatikan situasi dan kondisi sekitar sehingga tindakan atau perkataan kita tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengikuti prinsip ini, kita akan menjadi pribadi yang mudah diterima oleh orang lain, karena kita mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam berbagai situasi sosial dan tidak menimbulkan gesekan yang tidak perlu. 5. Jika engkau melihat kesalahan orang lain sebagai kesalahanmu, itu adalah tanda bahwa engkau telah memperoleh petunjuk. Maknanya adalah bahwa ketika seseorang mampu merasa bertanggung jawab atas kesalahan orang lain sebagai bagian dari dirinya sendiri, itu menunjukkan kedalaman pemahaman dan kedewasaan spiritual yang telah dicapainya. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut telah memperoleh petunjuk atau bimbingan spiritual yang kuat. Contohnya, bayangkan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan saudara atau teman yang melakukan kesalahan. Alih-alih menyalahkan atau mengecam orang tersebut, dia memilih untuk merenungkan peran dan kontribusinya dalam kesalahan tersebut. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah ada sesuatu yang telah dilakukannya atau mungkin ada cara di mana dia bisa membantu mencegah kesalahan itu terjadi di masa depan. Dengan memahami dan menerima kesalahan orang lain sebagai bagian dari diri sendiri, seseorang dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonalnya dan memperkuat ikatan emosional dengan orang lain. Ini juga merupakan langkah menuju pertumbuhan spiritual yang lebih besar, karena seseorang menjadi lebih introspektif dan mampu melihat kebaikan dan keburukan dalam diri sendiri dan orang lain dengan lebih jelas. 6. Pekerjaan yang dijalani dengan ikhlas adalah pekerjaan yang tidak membuat lelah. Maknanya adalah bahwa ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan ikhlas, artinya ia melakukannya dengan tulus, tanpa pamrih, dan hanya untuk memperoleh ridha Allah. Dalam kondisi tersebut, meskipun pekerjaan tersebut mungkin berat atau melelahkan secara fisik, namun hati dan jiwa seseorang akan merasa lega dan tidak merasakan kelelahan yang berarti. Contohnya, seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, bukan hanya untuk mencari gaji atau pengakuan, tetapi karena ia benar-benar peduli dan ingin berbagi ilmu dengan murid-muridnya. Meskipun mengajar bisa menjadi pekerjaan yang melelahkan, namun ketika dilakukan dengan ikhlas, guru tersebut akan merasa senang dan bersemangat dalam mengajar. Dengan melakukan pekerjaan dengan ikhlas, seseorang juga akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang dalam, karena ia tahu bahwa setiap usahanya akan mendapatkan pahala dari Allah. Hal ini juga akan membuatnya lebih tabah dan sabar dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan dalam pekerjaannya. 7. Hanya dengan menyerahlah hati bisa merasakan kebahagiaan yang sejati.
Maknanya adalah bahwa untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, seseorang harus belajar untuk menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Ini berarti menerima segala takdir dan ujiannya dengan lapang dada, serta berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Contohnya, bayangkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit penyakit. Daripada meratapi nasib atau mencari kesenangan materi yang sementara, ia memilih untuk berserah diri kepada Allah dan menerima ujian tersebut sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Dengan hati yang berserah, ia menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati meskipun dalam kesulitan. Dengan menyerahkan hati kepada Allah, seseorang juga akan merasakan kedamaian batin dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh kondisi eksternal. Hal ini karena kebahagiaan yang sejati tidak tergantung pada hal-hal materi atau situasi, melainkan pada hubungan yang erat dengan Allah dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. 8. Ketika engkau melihat sesuatu yang buruk dalam dirimu sendiri, jangan melihatnya sebagai kesalahanmu, melainkan sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah. Prosa ini mengajarkan kita untuk tidak melihat kesalahan atau kelemahan yang kita miliki sebagai sesuatu yang membuat kita terpuruk atau merasa putus asa, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita menyadari adanya kelemahan dalam diri kita, seharusnya itu menjadi pemicu untuk introspeksi dan perbaikan, bukan untuk menyalahkan diri sendiri. Contohnya, jika seseorang menyadari bahwa ia sering merasa marah atau iri terhadap orang lain, bukanlah hal yang baik jika ia menyalahkan dirinya sendiri secara berlebihan. Sebaliknya, ia seharusnya melihat hal tersebut sebagai panggilan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, serta mendekatkan diri kepada Allah untuk memohon petunjuk dan kekuatan agar bisa mengatasi kelemahan tersebut. Dengan memandang kelemahan sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah, kita dapat mengubah sudut pandang negatif menjadi peluang positif untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita. Ini juga mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, tidak pernah puas dengan diri sendiri, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. 9. Kesendirian adalah obat mujarab untuk menyembuhkan hati yang sakit. Maknanya adalah bahwa terkadang menghabiskan waktu sendirian dapat menjadi cara yang efektif untuk menyembuhkan hati yang sedang terluka atau sakit. Dalam kesendirian, seseorang memiliki kesempatan untuk merenungkan diri, mengatasi masalah, dan mendamaikan hati dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, seseorang yang baru saja mengalami kehilangan orang yang dicintai mungkin memilih untuk menjauh sejenak dari keramaian dan menghabiskan waktu sendirian untuk merenung dan mendamaikan hatinya. Dalam kesendirian tersebut, ia dapat merasakan kedamaian batin dan menghadapi perasaannya dengan lebih baik. Kesendirian juga dapat menjadi waktu yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Dengan demikian, kesendirian bukanlah sesuatu yang selalu negatif, tetapi bisa menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan hati yang sakit dan meningkatkan kualitas spiritual seseorang. 10. Dalam setiap kesedihan ada kebahagiaan, dalam setiap kesempitan ada kelapangan, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maknanya adalah bahwa dalam setiap kesedihan atau kesulitan yang kita alami, pasti terdapat kebahagiaan atau kemudahan yang akan datang sebagai balasannya. Ini mengajarkan kita untuk tetap optimis dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup, karena setiap ujian memiliki hikmah dan akhir yang baik jika kita sabar dan yakin kepada Allah. Contohnya, saat seseorang kehilangan pekerjaan, mungkin itu adalah kesedihan dan kesulitan bagi mereka. Namun, dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemudahan, mereka mungkin akan menemukan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru yang lebih bermanfaat. Dengan memahami dan menghayati prosa ini, kita dapat melihat setiap ujian atau kesulitan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar,
serta sebagai pengingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai ujian, kesulitan, dan cobaan yang mungkin membuat hati kita terasa berat dan lelah. Namun, ingatlah bahwa setiap ujian pasti ada kemudahan, setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan, dan setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Jadikanlah setiap cobaan sebagai peluang untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menguatkan iman. Ketika kita mampu melihat setiap peristiwa dalam hidup sebagai bagian dari rencana Allah yang sempurna, maka hati kita akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Mari kita jalani hidup ini dengan ikhlas, sabar, dan penuh kepercayaan kepada Allah. Percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju kebaikan dan ketakwaan akan mendapatkan balasan yang lebih baik darinya. Semoga prosa-prosa di atas dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan keyakinan.